Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, NIM 19102111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata, yaitu Nemathelmintes atau cacing gilik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian Nemathelmintes itu. Nemathelmintes atau cacing gilik adalah cacing yang memiliki ciri utama, yaitu berupa tubuh memanjang bulat dan kedua ujungnya itu runcing seperti ini. Dia memiliki tubuh yang simetris bilateral, tidak bersegmen, dan memiliki rongga tubuh yang semu. Cacing gilik memiliki 3 lapisan, yaitu yang bisa dikenal dengan tripoblastik. Yang pertama exoderm, kedua mesoderm, dan ketiga endoderm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Nemathelmintes. Pertama, di sini di depan sendiri ada mulut. Kedua, ada stilet. Stilet ini berfungsi untuk mengisap makanan dari tubuh tumbuhan, karena cacing gilik atau Nemathelmintes itu sendiri akan menusuk tubuh tumbuhan dan mempergunakan stilet ini sebagai sedotan, sehingga makanan itu masuk ke dalam tubuh Nemathelmintes. Yang ketiga, ada faring. Faring ini adalah saluran untuk menelan makanan. Yang keempat, ada cincin saraf. Yang kelima, ada pori ekskresi. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang keenam, ada usus. Usus ini yang berwarna merah, panjang ya ke sini. Nah, usus ini berfungsi untuk mengolah dan menyerap sari-sari makanan. Lalu yang ketujuh, ada ovarium. Yang kedelapan, ada pseudoxylem. Pseudoxylem ini yang berwarna biru. Pseudoxylem berfungsi untuk mengalirkan makanan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, di sini lapisan teratas ada kutikula. Kutikula ini berbentuk seperti selaput yang tipis dan dia sangat lembab sekali. Fungsinya untuk bernafas. Lalu di sini di bagian yang kuning pucuk, di situ adalah tempat saluran reproduksi. Lalu di atasnya yang warna merah keorenan di pucuk, paling pucuk sendiri, di situ adalah anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada Nemathelmintes. Pertama, sistem pencernaan. Nah, organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan Nemathelmintes adalah pertama mulut, kedua faring, ketiga usus, keempat anus. Nah, mulut itu terletak di bagian depan atau anterior, dan sedangkan anus terletak di bagian belakang sendiri atau posterior. Nah, pertama-tama makanan akan masuk melalui mulut, lalu ditelan melalui saluran faring ini, lalu diproses dan diolah di dalam usus, lalu sisa-sisa metabolisme yang tidak dipakai akan dikeluarkan lewat anus. Lalu yang kedua, sistem syaraf. Nah, sistem syaraf pada Nemathelmintes itu berupa cincin syaraf. Cincin syaraf seperti ini. Cincin syaraf itu melekat di esofagus atau tenggorokan, dan pada cincin syaraf ini berhubungan dengan 6 ganglion syaraf di anterior
dan beberapa ganglion syaraf di posterior. Nah, masing-masing sisi dari cincin syaraf itu terdiri dari 6 ganglion syaraf. Yang ketiga, sistem reproduksi. Biasanya Nemathelmintes bereproduksi secara seksual. Nemathelmintes termasuk hewan gonokoris. Dia memiliki satu organ kelamin, yaitu jantan atau betina. Fertilisasi pada Nemathelmintes biasanya terjadi secara seksual. Dan saat fertilisasi, biasanya Nemathelmintes itu menghasilkan sel telur yang sangat banyak. Yang keempat adalah sistem ekskresi. Di dalam tubuh Nemathelmintes itu sendiri terdapat 2 saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang. Nah, lubang itu dinamakan pori ekskresi. Jadi yang ini ya, pori ekskresi. Yang kelima adalah sistem sirkulasi dan sistem respirasi. Sistem sirkulasi dan sistem respirasi pada Nemathelmintes sebenarnya tidak ditemukan, sehingga pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi secara difusi. Lalu, apa sih difusi itu? Difusi adalah proses berpindahnya zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, dan nutrisi akan disebarkan oleh cairan pada tubuh Nemathelmintes. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.